12 dari 23 kecamatan terdampak banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah bergabung dengan Randi Alfaras di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selamat siang, Randi. Bagaimana kondisi posko di sana? Apakah warga ini sudah menerima bantuan? Ya, selamat siang Febrian dan juga pemirsa. Saat ini kami masih berada di Kabupaten Langkat, tepatnya di Kecamatan Hinai yang menjadi salah satu daerah yang memang ditempatkan posko pengungsian bagi warga Kabupaten Langkat yang terdampak akibat banjir bandang yang sudah melanda sejak 5 hari terakhir. Dan memang informasinya ada 12 dari 23 kecamatan di Kabupaten Langkat yang terdampak akibat banjir yang disebabkan oleh intensitas hujan yang meninggi dalam beberapa hari terakhir. Dan di sini juga telah disediakan sejumlah tenda oleh pemerintah Kabupaten Langkat dan juga BPBD setempat sebagai tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya terdampak banjir. Dan kalau bisa kami gambarkan, Febrian, di sini juga cukup lengkap. Pemerintah juga telah menyediakan 3 tenda yang bisa dihuni oleh warga. Kemudian juga ada sarana air bersih, MCK bagi warga. Dan di sini juga sudah ada pos pelayanan kesehatan bagi warga yang memang membutuhkan obat-obatan atau layanan kesehatan akibat banjir bandang ini. Dan sejumlah obat juga telah disediakan dan juga sudah ada tenaga kesehatan yang bisa untuk mengakomodir kondisi kesehatan warga yang mengungsi selama beberapa hari ke depan. Kita akan coba tanya terkait dengan stok obat ataupun juga keluhan dari masyarakat yang mengungsi di posko pengungsian Kecamatan Hinai. Ibu, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Julheni Bruginting. Ya, Ibu Julheni, mungkin boleh dijelaskan Bu, kondisi kesehatan masyarakat yang mengungsi di sini seperti apa Bu? Iya, terima kasih ya. Ini satu hari ini kami bertugas, kami di sini diperbantukan dari Puskesmas Namoterasi, diperbantukan hari ini di posko kantor camat Hinai. Jadi mulai dari jam 8 tadi kami bertugas sampai saat ini sudah ada 90 orang yang berobat dan kebanyakan keluhannya itu seperti sakit kepala, sakit lambung juga, masuk angin, dan gatal-gatal paling banyak tadi. Oke, Ya. untuk stok obatnya gimana Bu saat ini Bu? Apakah mencukupi atau gimana? Oh ya, terima kasih. Kalau mengenai stok obat sampai saat ini masih dalam batas cukup ya, seperti itu. Oke, kira-kira ada nggak Bu obat yang diperlukan lagi? Misalkan yang tidak ada di sini, sementara banyak keluhan warga terkait dengan penyakit itu Bu. Oh iya, saya rasa kalau perlu ditambah itu obat gatal-gatal ya, karena rata-rata keluhannya itu semua gatal-gatal. Iya, itu aja. Baik, makasih banyak Ibu atas waktunya ya Bu. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi tanggapan dari salah satu tenaga kesehatan yang bertugas untuk mengontrol atau juga memperhatikan kondisi kesehatan warga yang mengungsi di posko pengungsian sementara di Kecamatan Hinai. Memang tadi kalau dari keterangan tenaga kesehatannya, kebanyakan warga yang mengungsi ini mengeluhkan penyakit gatal-gatal dikarenakan mereka juga telah terkena banjir selama kurang lebih 5 hari terakhir, sehingga memang keluhan terbesarnya adalah gatal-gatal dan mereka juga mengharapkan adanya bantuan tambahan untuk obat gatal-gatal karena memang untuk stoknya tadi juga masih terbatas, sehingga sementara untuk kebutuhan warga yang membutuhkan obat gatal-gatalnya cukup banyak pemirsa. Nah, inilah saat ini saya berada di dalam pengungsian sementara bagi warga yang mengungsi di Kabupaten Langkat, tepatnya ini posko pengungsian di Kecamatan Hinai. Dan ini kondisinya seadanya pemirsa, mereka tidur beralaskan tikar seadanya dan hanya membawa barang-barang seadanya. Karena memang kebanyakan dari warga ini menjelaskan bahwa ketika rumah mereka terkena banjir, mereka tidak sempat untuk mengamankan barang apapun. Sehingga kebanyakan mereka datang ke posko pengungsian hanya dengan baju yang berada pada tubuh mereka. Untuk lebih jelasnya kita akan coba tanya kepada salah satu pengungsi yang berada di posko pengungsian sementara Kecamatan Hinai. Bapak, selamat siang Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Muhammad Yasir. Bapak Muhammad Yasir. Oke Pak, Bapak udah berapa lama Pak mengungsi di sini Pak? Kami ada di sini sekitar 3 hari. 3 hari. Pak, mungkin boleh Pak dijelaskan bagaimana kronologi banjir di rumah Bapak? Mulanya kemarin kalau seingat saya, mulai dari tanggal 23 kemarin, itu hujan terus-menerus
selama beberapa hari, sekitar 4 hari, tidak ada berhenti. Jadi makanya kemarin debit sungai juga itulah terjadi kebanyakan di kota kita gitu. Untuk ketinggian airnya di berapa Pak di rumah Bapak? Kalau di rumah kami sendiri rata-rata sedada sekarang. Yang di ya. Lebih 1,5 meter ada itu. Ya. Kemudian barang apa aja Pak yang Bapak bisa selamatkan dari rumah Pak? Yang sempat saya selamatkan itu cuma beberapa potong pakaian, anak-anak saya juga, istri saya semua. Kemudian rapor anak-anak saya. Cuma itulah kira-kira yang bisa saya selamatkan. Berarti untuk barang-barang lain tidak ada yang selamat Pak ya? Lain-lain tidak ada. Berarti untuk nasib Bapak sejauh ini gimana Pak? Gimana? Nasib Bapak sejauh ini berarti gimana Pak untuk beberapa hari ke depan? Kalau saya sendiri tidak, sampai saat ini saya juga bingung gimana ke depannya, karena kemudian saya terus terang saja, kita selama di sini kita tentunya tidak bisa bekerja kan. Kemudian tidak ada penghasilan, kemudian juga apa namanya kereta atau motor, jadi di rumah itu tentunya sudah rusak karena tenggelam. Jadi transportasi yang saya andalkan sehari-hari untuk bekerja itu rusak. Gitu. Berarti Bapak ngungsi di sini bersama siapa Pak? Saya semua beserta istri anak-anak saya ini. Ada beberapa anak saya 4, jadi kami semua 6 orang. Itu dari keluarga saya saja, yang lain-lain lagi kan. Untuk bantuan Pak, bantuan apa saja Pak yang sudah Bapak dapatkan Pak? Untuk bantuan yang jelas kita terima di sini berupa makanan ya, makanan minuman yang seadanya lah, ya. Apa namanya standar pengungsi lah gitu kita bilang. Kemudian apa namanya ya tempat seadanya, tempat tidur kita seperti ini, tempat tinggal sementara gitu. Ini terakhir Pak, Bapak harapannya gimana Pak untuk ke depannya? Ya kami harapkan kepada pemerintah, khususnya nanti setelah setelah selesainya banjir ini, kami mengharapkan istilahnya kalau bisa kita bilangkan semacam apa ya, kompensasi sosial lah bagi kita yang orang-orang lemah ini, supaya nantinya mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian istilahnya untuk menopang penghidupan perekonomian kita sehari-hari. Juga bukan saya saja, itu terutama untuk semua masyarakat lah gitu kan. Jadi supaya kehidupan keekonomian kita kembali seperti semula gitu. Itu aja harapan saya. Baik Pak, makasih banyak ya Pak atas waktunya Pak. Ya pemirsa, itulah tadi tanggapan dari salah satu warga yang telah mengungsi sejak 2 hari terakhir di posko pengungsian yang berada di Kecamatan Hinai. Memang tadi dari pengakuannya tidak ada barang yang berhasil dia selamatkan kecuali beberapa potong pakaian dan juga beberapa surat-surat berharga yang bisa mereka selamatkan. Selebihnya seperti kendaraan yang menjadi kebutuhan sehari-hari untuk pekerjaan sejauh ini terendam oleh banjir, sehingga memang mereka mengharapkan adanya bantuan dari berbagai pihak, khususnya ketika banjir sudah surut, tentu untuk membantu kebutuhan kehidupan mereka setelahnya. Dan juga untuk bantuan, sejauh ini sudah hadir beberapa bantuan dari berbagai stakeholder, bahkan juga dari pemerintah Kabupaten Langkat, kemudian juga dari BPBD, dan kemarin tepatnya pada Minggu siang dari Wakil Gubernur Sumatera Utara juga turut membawa bantuan bagi masyarakat yang berada di sini, tentu dengan harapan bisa meringankan beban sementara bagi masyarakat yang terdampak akibat banjir bandang di Kabupaten Langkat. Demikian Febrian. Ya, Randi, kalau tadi warga yang Anda wawancarai mengatakan ketika banjir datang 5 hari yang lalu tingginya mencapai dada. Nah, yang terkini bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah mulai surut atau memang masih tergenang banjir? Ya Febrian, memang untuk saat ini dikarenakan memang cuaca juga sudah mulai membaik sejak 3 hari terakhir, tidak ada hujan juga di Kabupaten Langkat dan cuaca juga semakin terang. Informasi yang kami peroleh memang di beberapa titik sudah mulai surut. Semisal di Kecamatan Hinai, yang salah satu yang terdampak juga banjir sudah mulai surut, dan beberapa warga juga tadi kami lihat sudah mulai membersihkan rumahnya. Sementara untuk di Tanjung Pura, yang pada awalnya ketika puncak banjir bisa mencapai 1,5 meter, saat ini juga sudah mulai menyurut. Kira-kira untuk saat ini masih berada di ketinggian 1 meter, sehingga memang mengharuskan warga di daerah Tanjung Pura untuk mengungsi sementara ke posko pengungsian terdekat yang salah satunya berada di Kecamatan Hinai.
Hinai. Dan informasinya ada lebih dari 400 warga yang mengungsi di posko pengungsian utama yakni di Kecamatan Hinai untuk beberapa hari ke depan. Febrian. Baik, Randi Alfaras, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Langkat, Sumatera Utara. Terus berhati-hati dan selamat kembali bertugas. Breaking News Metro TV masih akan segera kembali usai jeda pariwara pemirsa. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.